istilahnya nih masih bingung nih ngerencanain, "Iduh, aku harus gimana ya?" kayak gitu untuk dana pendidikan anak. Sore ini bakal kita bahas tuntas nih sama Mbak Rista. Oke, oke, baik-baik. Semoga nanti sharingnya bisa membantu ya buat mama papa yang join pada sore hari ini, Mbak, gitu. Iya, pastinya. Oke, mungkin langsung aja sih Mbak, buat pertanyaan pertama nih. Kadang ya tadi, Mm-mm. orang tua tuh kadang masih bingung soal ngerencanain dana pendidikan anak ini. Dan kadang kayak masih Betul. istilahnya dinanti-nanti lah, ini kan aku baru nikah gitu misalnya. Atau enggak, anaknya kan belum lahir. Atau enggak, anaknya kan masih kecil, masih setahun, 2 tahun gitu. Nah, kira-kira memang sebenarnya kapan sih Mbak waktu yang tepat buat mulai Oke. ngerencanain dana pendidikan anak? Oke, pertanyaannya keren banget nih Mbak ya. Tapi buat Mama Papa izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rista Swestika. Saya adalah salah satu perencana keuangan di Finansialku. Dan memang saya memegang adalah untuk keuangan rumah tangga, bahkan untuk yang mau menikah gitu. Nah, pertanyaannya keren banget gitu karena memang biaya pendidikan itu inflasinya 10 sampai 15 atau 20% gitu ya Mbak. Bayangkan kalau saat ini masuk TK aja gitu ya udah 20 juta, bagaimana kalau misalnya Anda calon mama, calon papa yang nanti baru mau serius merencanakan pernikahan, itu gimana nanti biaya sekolah anaknya gitu ya. Atau yang saat ini belum terpikirkan bagaimana mempersiapkan dana pendidikan anak, sudah terlambat atau belum sih gitu ya. Nah, pertanyaannya keren banget yang selalu banyak sekali ditanyakan ketika saya turun literasi tentang dana pendidikan anak gitu ya. Pertanyaannya adalah kapan sih waktu yang tepat untuk memulai mengumpulkan atau mempersiapkan dana pendidikan tersebut? Pertanyaannya balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya Mbak. Kalau misalnya bisa disiapkan hari ini setelah mengikuti sesinya Finansialku dengan Pop Mama, hari ini bisa disiapkan, kenapa enggak? Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda mama papa yang calon mama papa nih yang udah serius mau menentukan bahwa oh nanti aku mau menikah gitu ya dan calonnya juga sudah terbiasa membicarakan tentang keuangan, dibicarakan juga nanti ke depannya nanti mau punya anak berapa, kemudian pendidikannya seperti apa. Nah, itu memang harus dari awal Mbak dipersiapkan. Jangan mentang-mentang ya aku kan baru menikah gitu, anaknya juga masih direncanakan. Jangan deh gitu. Kenapa? Karena kalau semakin Anda tunda-tunda mama papa atau calon mama papa yang join pada hari ini gitu ya, semakin ditunda-tunda, maka gitu ya, semakin waktu untuk mempersiapkannya itu semakin sedikit gitu. Nah, kalau misalnya ditunda diutamakan dari awal, maka kesempatan untuk mempersiapkan jangka waktunya lebih panjang gitu ya. Nah, itu yang poin pentingnya. Kemudian kalau misalnya nanti ditunda, nanti dulu deh Mbak, kan aku baru menikah ya, nanti dulu deh gitu. Mau rumah, mau ini nggak bisa. Ketika nanti teman-teman juga sudah memikirkan untuk yang lain-lain, ketika sudah punya anak itu biaya kehidupannya 2-3 kali lipat Mbak. Gitu ya. Nah, jadi memang penting banget untuk disiapkan di awal. Apakah kalau saya masih single bisa harus disiapkan? Bisa aja. Gitu ya. Kalau Anda calon mama papa memang mau mempersiapkan, ya kenapa enggak gitu ya. Atau ketika nanti sudah terjadinya pernikahan gitu ya, direncanakan dengan suami boleh enggak? Boleh aja, mumpung belum banyak tanggungannya. Jadi masih banyak yang bisa di-saving dari awal untuk didedikasikan si dana pendidikan tadi gitu. Gitu sih Oke. Mbak. Oke. Jadi sebenarnya lebih cepat lebih baik ya Mbak ya kayak gitu. Betul Tapi kalau gitu. misalnya mungkin anaknya ini sudah lahir, terus dia mau masuk TK nih Mbak. Sedangkan waktu itu umur anaknya umur 4 atau 5 tahun ya, itu kan berarti mepet banget tuh istilahnya mau masuk TK Betul. atau mau masuk SD. Nah itu bisa nggak sih ngerencanain pendidikan buat anak minimal sampai SD lah gitu, tapi secara efektif. Nah itu gimana tuh Mbak? Oke, baik. Nah, kalau ditanya bisa nggak sih Mbak, anakku udah 4 tahun. Nah, nanti kan SD mau di 6 tahun, berarti jangka waktunya 2 tahun. Aku terlambat nggak sih? Kira-kira masih bisa nggak sih? Balik lagi Mama Papa, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting mama papa mau berusaha gitu ya, jangan sampai nggak berusaha, udah tahu waktunya mepet ya udah biarin aja bagi air mengalir, ya repot gitu ya. Jadi cepat disadarin ketika anaknya udah usia 4 tahun, 2 tahun lagi mau masuk SD, yuk dicek budget keuangannya gitu ya. Kemudian survei dulu nih Mbak gitu ya, survei dulu. Karena rata-rata begini, kesalahan orang tua dalam tidak mempersiapkan dana pendidikan anak itu biasanya satu gitu ya, menganggap remeh dan menunda-nunda gitu ya. Nanti aja deh
deh gitu. Nanti kan ada rezeki gitu. Udah dia nanti aja dapat bonus gitu. Ada si COVID bonusnya nggak keluar, berabe gitu ya. Oke. Nah, suka menunda-nunda. Kemudian kesalahan yang kedua adalah yang suka dilakukan oleh orang tua adalah tidak melakukan survei. Nanti si anak mau sekolah di mana gitu ya. Main invest, main nabung, main beli insurance tanpa tahu memperhitungkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang Mbak bilang bahwa inflasinya 10-20%. Ini juga nggak pernah dihitungkan nih sama orang tua. Nggak diperhitungkan gitu ya. Nah, kemudian kesalahan selanjutnya apa? Tidak memiliki strategi asuransi gitu ya. Yang di mindsetnya para orang tua adalah asuransi pendidikan anak. Nah, ini juga nanti kita bahas gitu ya. Ya, itu juga nanti kita bahas tuh, asuransi. Nah, kemudian tidak punya strategi investasinya. Main asal investasi aja gitu ya. Ngikutin kata temen, ngikutin kata orang gitu ya, atau baca-baca akhirnya main bukan bermain, maksudnya menempatkan investasi asal-asalan gitu ya. Nah, kemudian tidak melakukan review. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua di saat mempersiapkan dana pendidikan anak tadi. Nah, kalau kembali lagi kita ke pertanyaan tadi, anakku di usia 4 tahun barista, 2 tahun lagi mau masuk SD. SD-nya apa dulu nih, negeri atau swasta? Kita hitungnya swasta dulu deh ya Mbak, gitu. Kalau negeri kan gratis gitu ya. Ya, Oke, paling nanti masalahnya buku gitu ya, atau misalnya seragam, atau nanti les-lesnya gitu. Nah, yang kita suka agak keberatan ini adalah biaya uang pangkal ketika mau masuk sekolah gitu ya. Nah, contoh di SD di tahun 2020 ini masuk SD tergantung ya swastanya swasta tingkat level apa nih gitu ya. Gitu, macam-macam levelnya juga swasta gitu. Oke, taruhlah di tahun 2020 ini masuk SD di 20 juta Mbak gitu ya. Coba di-up lagi ya. Ini SD loh ya, itu kalau 20 juta waktu zaman saya sekolah, kuliah kayak gitu. Iya, tapi sekarang kan banyak sekitar segitu. Ya, oke, 20 juta. Nah, itu dihitung dulu gitu ya. Uang pangkal itu kita hitung, kita naikkan 10-20%. Kemudian karena jangka waktu kita tadi 2 tahun itu termasuk jangka waktu yang pendek gitu ya. Kita bagi dulu tuh Mbak ya. 20 juta dibagi 24 bulan. Kan kelihatan tuh kira-kira kita savingnya berapa gitu ya. Nah, itu kita hitungan kotor biasa aja tuh gitu ya. 20 juta dibagi 24 bulan. Nah, kan akan kelihatan tuh savingnya berapa. Nah, karena dia jangka waktunya pendek, ini juga menentukan kita tempatnya, instrumennya apa nih yang cocok untuk jangka waktu yang pendek gitu ya. Mau tidak mau, bisa nggak di dalam logam mulia gitu ya. Tiba-tiba, atau bisa nggak di dalam tabungan dana pendidikan anak atau di deposito. Nah, ini yang bisa menentukan apa instrumen yang cocok untuk kita mempersiapkan dana pendidikan tadi Mbak gitu. Nah, kalau misalnya dibilang Mbak waktunya mepet, cek lagi buru-buru cek keuangannya, buru-buru cek cash flow-nya, kira-kira ada nggak budget-budget yang bisa kita kurangi atau budget yang tidak terlalu penting bisa kita hilangkan, itu dimasukkan ke dalam pos untuk mempersiapkan dana pendidikan putra-putrinya. Gitu sih Mbak. Oke. Tadi sempat nyebut strategi sih Mbak. Nah, ini emang banyak banget nih kemarin yang nanya, emang strategi buat nempatin dana pendidikan anak itu bagusnya di mana sih? Kan ada yang bilang, udahlah di deposito aja, ada yang bilang udahlah di emas aja, ada yang bilang di reksadana, ada yang bilang bahkan di saham gitu. Nah, kira-kira nih yang paling cocok mungkin ya, itu di mana tuh Mbak? Dan mungkin kita bagi dari jangka ke menengah ke panjang aja kali ya. Mungkin buat jangka menengah, buat 5-6 tahun itu gimana, terus untuk 7-10 tahun itu gimana? Oke, baik. Nah, tadi kan udah dapat gambaran ya bahwa bagaimana sih cara menentukan instrumen keuangan yang tepat gitu ya pada saat kita sedang mempersiapkan dana pendidikan anak. Kita lihat jangka waktunya adalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek sudah tahu ya teman-teman, sudah pasti di deposito atau dana pendidikan anak atau di tabung biasa gitu ya, karena jangka waktunya juga pendek gitu. Kemudian kalau untuk jangka waktu menengah gitu, tapi ingat dulu ya Mbak, jangan lagi ditanya Mbak berapa porsi dana pendidikan yang harus kita siapkan dari income kita. Tadi kita tidak pernah berbicara berapa porsinya, tapi tadi dicek dulu, disurvei dulu, kemudian dihitung berapa in totalnya, maka baru disesuaikan dengan keuangan kita berapa yang bisa kita sisihkan setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu dan target yang akan kita capai gitu ya. Nah, untuk jangka menengah misalnya, contoh misalnya anak aku misalnya 1 tahun gitu ya, nanti mau dipakai di SMP misalnya nih Mbak, SMP kan kurang lebih di usia
12 tahun gitu ya, 11-12 gitu ya, bisa nggak dimasukin ke dalam instrumen reksadana? Bisa ke dalam reksadana pasar uang, bisa ke dalam pendapatan tetap, itu macam-macamnya ya Mbak gitu. Nah kemudian kalau misalnya untuk dia kuliah, yang cocok gimana nih? Karena tadi kuliah itu bisa dipakai, uangnya harus siap di usia 16 tahun gitu ya. Oke, kalau anaknya saat ini masih 1 tahun atau anaknya masih dalam proses pengadaan anak gitu ya, dalam proses gitu ya Mbak, pengen miliki sebuah si putra putri, jangka waktunya panjang, bisa masuk ke dalam saham gitu ya. Tapi ini balik lagi gitu ya, ini balik lagi tergantung dari kondisi keuangan kita masing-masing. Kemudian tadi kita juga tidak asal saya kamu masuk ke reksadana aja atau kamu masuk ke saham aja. Enggak, ini papa mama juga harus tetap berinvestasi untuk papa mamanya sendiri, yaitu investasi leher ke atas. Yaitu apa? Belajar ya. Ya, papa mamanya juga harus belajar gitu ya, harus belajar bagaimana kita berinvestasi, harus ikut kelas-kelas keuangan gitu ya, harus baca ilmu-ilmu parenting dari pop mama gitu ya. Karena tadi bukan hanya dananya aja yang kita siapkan, tapi mentalnya si anak, kemudian mental orang tuanya juga harus ditambah lagi ilmunya gitu sih, Mbak. Oh, oke. Jadi mungkin bisa aku elaborasi tadi, mungkin buat menengah itu bisa dipilih reksadana ya Mbak ya, benar? Yes, Seperti itu. betul. Kalau untuk jangka panjang banget mungkin sekarang anaknya masih balita kali ya, terus pengen nyiapin sampai S1 gitu, itu mungkin bisa ditaruh di saham. Nah, terus mungkin nih Yap, Mbak, betul. pertanyaan selanjutnya nih. Ini banyak banget kan orang tua atau mama papa di sana tuh yang takut nih buat investasi eh, pendidikan anak ini, nempatin dana pendidikan anak ini terutama di saham gitu, karena fluktuasinya Oke. naik turun kayak gitu. Nah itu gimana tuh Mbak encourage-nya? Apakah seperti apa menurut Mbak Rista? Oke, kalau ditanya, Mbak, aku takut banget berinvestasi di saham. Apa bedanya gitu ya? Karena semua produk keuangan sudah pasti ada plus minusnya, Mbak, gitu. Iya. Tidak melulu memberikan sebuah keuntungan. Contoh, misalnya Papa Mama hari ini menyimpannya atau berinvestasi ya, atau menyimpannya deh di logam mulia. Saat ini logam mulia juga lagi naik harganya. Tapi ada kemungkinan bakal turun nggak sih? Otomatis gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam deposito misalnya gitu ya, cocok nggak? Cocok-cocok aja. Tapi ingat di sana juga bunganya 4-5%, tapi ada bunga dari beban pajaknya 20% atas bunga gitu ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, Mbak kayaknya nggak nyaman deh dengan saham, itu balik lagi kok semuanya. Kalau misalnya bisa disiapkan dengan instrumen yang papa mama yakinin bahwa ini bisa, ya silakan gitu, monggo-monggo aja. Tapi sudah pasti, karena yang tadi ada namanya inflasi, nilai uang itu selalu biaya-biayanya selalu bertambah ya. Saat ini yang bisa mengimbangi si inflasi atau tuyul milenium tadi hanya dengan berinvestasi gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya papa mama mau bilang, aduh Mbak, aku maunya lebih nyaman karena aku juga ilmu keuangannya juga belum terlalu gitu ya. Aku mau yang di konven aja yang tidak masalah. Tapi sudah pasti ketika Anda menyimpan yang di dalam di konven tadi, sudah pasti nilainya akan lebih besar. Nah, balik lagi, ada nggak budgetnya? Cukup nggak gitu? Ya, disesuaikan dengan rentang waktunya. Kalau papa mama bilang aku oke-oke aja, tinggal aku cari tambahan, income tambahan, ya kenapa enggak gitu ya Mbak? Nah, ini papa mama apapun melakukan perencanaan keuangan, baik itu dana pendidikan anak, balik lagi ke kita, karena kita yang tahu kondisi kita itu seperti apa sih gitu ya. Apakah kita bisa untuk mengejar dengan hanya secara konvensional? Kalau nggak bisa berarti ada satu cara, yaitu dengan berinvestasi. Kalau saat ini papa mama takut mengenai investasi, takut rugi, tidak ada yang tidak rugi, semua yang namanya produk keuangan pasti ada. Nah tinggal gitu ya, papa mama tinggal lagi tambah ilmunya tadi, belajar. Oh dengan adanya era digital saat ini, papa mama udah banyak banget kelas-kelas keuangan, pop mama juga sering mengadakan gitu ya, bagaimana mengatur keuangan, mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun gitu ya, diinvestasi lagi, yaitu investasi yang tadi Risa sebutkan, yaitu investasi leher ke atas gitu. Mungkin kalau misalnya tadi ya, saya belajar keuangan juga kan belajar dari tidak tahu gitu ya, dari nggak tahu kayaknya belajar gitu. Nah ketika mama papa ada kemauan untuk belajar, maka one day juga pasti akan mengerti apa itu si saham tadi gitu. Oke. Oke, terus mungkin ditarik ke masa sekarang sih Mbak. Sekarang kan nih banyak mama papa di luar sana yang mungkin
ke kondisi keuangannya tuh sedang tidak baik gitu. Yang tadinya mungkin bisa dapat bonus atau bisa dapat THR, kemudian yang tadinya mungkin gajinya itu full jadi kepotong. Nah, untuk saat-saat istilahnya saat-saat seret kayak gini nih, itu buat ngatur dana pendidikan anak itu mesti gimana, dan apakah ketika dompetnya lagi seret ini itu wajib untuk tetap menyiapkan dana pendidikan anak itu atau bisa di hold dulu kayak gitu? Oke, baik. Ini pertanyaannya keren banget. Memang lagi happening banget sejak ada si Iya. COVID-19 ini gitu ya. Di satu sisi memang COVID-19 ini menakutkan, tapi di satu sisi COVID-19 ini membuka kesadaran kita bahwa uang itu bisa datang kapan aja, bisa pergi kapan aja gitu ya. Jadi otomatis uang tersebut memang harus dikelola. Kenapa? Karena kita bos atas uang tersebut, bukan uang yang bos atas diri kita gitu ya, Mbak. Jadi kalau dengan kondisi saat ini, saya juga turut prihatin kalau ada papa mama yang join pada sore hari ini terkena dampak langsung dari si COVID, contoh kehilangan pekerjaan gitu ya, atau masih ada pekerjaan tapi nilai income-nya berkurang gitu ya, bahkan bonus-bonus yang tadi sudah, wow kalau ada bonus jalan-jalan, wow kalau ada bonus beli ini itu gitu Iya. ya, wow kalau ada bonus buat dana pendidikan anak gitu ya. Nah, kita turut prihatin juga, tapi ini mengajarkan kita bahwa bagaimanapun manusia itu adalah makhluk yang harus makhluk yang pintar untuk beradaptasi gitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini buat papa mama yang contoh, kita berbicara ada dua kemungkinan ya Mbak. Yang saat ini sudah kehilangan income-nya, jangan putus asa. Papa mama juga nggak sendiri karena bukan kalian aja yang merasakan, tapi hampir seluruh dunia juga merasakan ini gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Tanya sama diri kita, duduk sama istri gitu ya. Tanya sama istri, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti atau menggantikan income kita yang saat ini nggak ada, gitu ya. Tanya sama diri, apa yang bisa kita lakukan. Contoh, memang di satu sisi ada beberapa industri yang tertutup gitu ya Mbak ya, karena si COVID-19 ini. Tapi di sisi-sisi yang lain, itu kan ada contoh kayak kesehatan gitu ya. Kemudian ada misalnya masker gitu ya, industri kreatif masker akhirnya menjadi barang-barang yang pokok nih saat ini gitu ya. Buah-buahan, sayuran, makanan. Nah, vitamin itu kan suatu peluang yang bisa dikerjakan untuk menggantikan tadi income yang hilang tadi gitu. Memang nggak gampang teman-teman, tapi cobalah lihat dulu peluang-peluang yang bisa kita lakukan tanpa modal yang cukup besar gitu ya. Nah, sedangkan di satu sisi berarti kalau misalnya udah nggak punya duitnya tadi Mbak, mungkin untuk saat ini ya stop dulu untuk mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya, sampai keuangannya normal atau paling tidak stabil deh sehingga masih ada sisa gitu. Atau bukan sisa, tapi ada yang bisa disisihkan dari awal untuk si dana pendidikan tadi gitu. Nah, kalau untuk papa mama yang saat ini income-nya paling tidak masih ada 50%, masih ada 75%, yuk diatur lagi keuangannya, lihat budgetingnya gitu ya. Budgetingnya berdasarkan wajib, butuh, dan ingin. Buat skala prioritasnya, yang wajib-wajib dulu yang dikeluarkan gitu ya. Yang bersifat keinginan atau yang nggak terlalu butuh-butuh banget, coba dikurang-kurangin. Kalau bisa dihilangin gitu ya. Kemudian budgetnya masukin ke dalam si persiapan dana darurat atau dana pendidikan anak kalau misalnya sudah cukup gitu ya. Karena saat ini kita tidak bisa masih belum bisa memprediksi COVID ini selesainya kapan, tapi saat ini yang terpenting dulu adalah bagaimana kita bisa bertahan di masa COVID ini, tentunya dengan kesehatan dan tentunya dengan dana darurat yang memang harus kita sisihkan saat ini gitu. Oke, oke, bagus banget Mbak penjelasannya. Jadi kita lebih terbuka nih. Jadi nggak cuman mungkin yang penting tuh nggak cuman dana pendidikan anak, jadi nyambung juga ke dana darurat sebenarnya ya Mbak ya. Ya, betul, Nah, betul. ini Karena biasanya gini Mbak, ketika terjadi resiko darurat, yang ada darurat dananya, akhirnya ngutang gitu ya. Akhirnya kalau nggak dikasih utangan kitanya yang jadi julid gitu ya. Aduh, ngutang gitu aja pelit banget gitu ya. Nah, kita sampai jual aset gitu ya. Nah itu, ya jadi papa mama dengan kondisi saat ini, kalau misalnya memang budgetnya masih ada, nggak apa-apa dipersiapkan dana pendidikannya. Tapi kalau nggak ada, yuk kita mengejar, lihat peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan dari rumah, tanpa juga terlalu buat berhutang atau dengan modalnya berhutang itu jangan dulu gitu ya. Lihat usaha-usaha yang bisa kita lakukan tanpa modal gitu ya. Mengumpulkan sedikit demi sedikit, bagaimana kita bisa bertahan hidup, kemudian dana daruratnya. Nah, kalau ada kelebihan baru kita bisa sisihkan untuk si dana pendidikan tadi gitu. Oke, ini sih Mbak. Terus ini tadi Mbak sempat mention ini sih di awal tentang asuransi pendidikan. Nah Betul. ini
kan sekarang ada, maksudnya buat dana pendidikan anak itu ada banyak ya, ada tabungan pendidikan, ada asuransi pendidikan, ada bla 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 gitu. Nah, kalau misalnya mama atau papa di sana udah punya tabungan pendidikan, udah nyiapin, itu perlu asuransi pendidikan nggak sih? Dan kira-kira apa ya, si asuransi pendidikan ini seberapa penting gitu? Atau si tabungan pendidikan ini seberapa penting kayak gitu? Oke, nah ini pertanyaannya keren banget dan saya harus mengklarifikasi juga gitu ya buat para mama-mama di sini. Ada beberapa strategi yang mesti kita lakukan pada saat kita mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang pertama adalah lakukan survei. Nanti si anak ini akan sekolahnya di mana gitu ya. Bisa dilakukan surveinya berdasarkan levelnya. TK-nya di mana, SD di mana, SMP, SMA bahkan kuliahnya. Ambil ya kita ngarang dulu aja kali gitu ya. Nanti anak paling nggak kesini deh kesini gitu. Kita lihat angkanya. Nah, dari sana kita hitung totalinya kita butuh berapa. Kemudian hitung juga ke tingkat inflasinya tadi yang seperti Mbak sebutkan 10-20% gitu ya. Kemudian kita punya strategi apa? Kita harus punya yang namanya strategi asuransi. Nah, ini penting banget gitu ya. Di mana strategi asuransi ini tujuannya adalah ada atau tiadanya si orang tua, si anak bisa dipastikan bisa mencapai pendidikannya tadi gitu ya. Nah, kok bisa sih ada atau tiadanya orang tua? Itu berarti asuransi atau strategi asuransinya ini berbicara bagaimana dia melindungi si orang tuanya pada saat si orang tuanya ini si sumber nafkah atau si sumber pencari nafkahnya pada saat dia sedang mempersiapkan dana pendidikan anak. Kalau terjadi resiko dengan si pencari nafkahnya, contoh papa mamahnya yang mencari uang gitu ya, si anak nanti bisa dipastikan biaya sekolahnya bisa terganggu gitu. Makanya penting punya strategi asuransi gitu ya. Jadi harus punya contoh asuransi kesehatan sudah pasti gitu ya, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritisnya gitu ya. Nah, itu wajib banget. 3 asuransi tadi wajib untuk kita miliki sebagai orang tua dan pencari nafkah gitu. Nah, kalau ada yang menawarkan namanya asuransi pendidikan. Nah, sebenarnya asuransi pendidikan itu hanya strategi marketing, Mbak, gitu ya. Ya, asuransi pendidikan itu hanya strategi marketingnya aja, di mana maksudnya adalah ketika orang tuanya sedang mempersiapkan dana pendidikan harus punya strategi asuransi, di mana yang dilindungi adalah orang tuanya, bukan anaknya. Gitu. Ya, harus memiliki. Nah, kemudian nextnya adalah punya strategi investasi. Strategi investasinya tadi, Mbak, itu tadi yang kita sempat bahas sebelumnya gitu ya, disesuaikan dengan goal berapa yang akan dicapai, jangka waktunya berapa, kemudian lihat kondisi keuangannya kira-kira mampunya berapa. Kalau nggak mampu, yuk kita lihat peluang-peluang untuk menambah income. Karena gini, kita kalau kata Dilan gitu ya, Mbak, nahan rindu itu berat. Kalau kata saya bertahan pada sumber satu pendapatan itu luar biasa beratnya. Gitu. Jadi yuk papa mama gitu ya harus punya yang namanya strategi income tambahan gitu ya. Gitu. Terus ini Mbak, tadi balik lagi ke soal survei, kan orang tua harus survei. Nah, boleh bagi tips nggak sih nih buat mama papa di sana untuk memilih sekolah yang kira-kira tepat gitu sesuai budget dari orang tua tersebut kayak gitu. Oke, ini juga oke banget, sering banget dipertanyakan gitu ya. Mbak, bagaimana pada saat kita melakukan survei, poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, tanya dulu. Karena hari gini nih Mbak, kita serius nih ngomonginnya gitu ya. Karena hari ini menentukan sekolah itu gitu ya, sesuai dengan budget atau sesuai dengan gengsi. Nah, itu Mbak. Kadang-kadang mungkin orang tuanya sekolah di sini, kadang mungkin omanya pengen sekolah di sini kayak gitu. Jadi kayak aduh aku harus pilih yang mana kayak gitu. Oke, menentukan sekolah itu harus yang pertama adalah dilihat perjenjangnya dulu Mbak. Kalau dia masih TK, kalau kita ngambil sekolahnya jauh-jauh, pastikan ya Jakarta ini macet misalnya gitu ya. Jaraknya gimana nih gitu. Kenapa? Karena anak kecil itu kan dia mudi ya gitu. Untuk sekolah aja dia udah alhamdulillah mau dibangunin pagi-pagi gitu ya. Udah gitu ditambah untuk jaraknya yang jauh banget. Jangan sampai pada saat dia sampai sekolah itu dia langsung mudinya berubah gitu. Jadi nggak mood untuk sekolah. Nah, itu tadi jaraknya juga ditentukan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini tujuannya mau ngapain nih? Kan sekarang banyak juga sekolah-sekolah yang muslim gitu ya. Iya. Gitu. Sekolah yang muslim. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jangan juga kita memasukkan sekolah anak ke sekolah-sekolah yang muslim gitu ya. Tapi kitanya, orang tuanya juga tidak memperlakukan di dalam rumahnya itu tidak sesuai dengan yang kaidah Islam misalnya. Nah, ini repot juga nantinya gitu ya. Oke, ya. Jadi mesti dipastikan dulu antara papa sama mama ini harus setuju dulu. Si anak nanti mau sekolahnya seperti apa, kemudian tujuannya nanti si anak itu mendapatkan ilmu apa gitu ya. Oke,
samping jarak ya Mbak gitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi ini adalah budget yang paling penting nih gitu ya. Budget. Nah, kadang juga orang tua ini suka memaksakan gitu ya, memaksakan. Aduh, nanti kalau aku di sekolahin anakku di tempat yang biasa, apa kata komunitas aku ya gitu. Aduh, apa kata teman-teman pesan aku ya gitu. Iya. Kadang mungkin Gitu. bisikan-bisikan gitu yang Apa? oke Jadi gitu. balik lagi teman-teman atau papa mama, ketika kita susah orang lain hanya bilang ayo semangat gitu ya. Jadi pastikan lagi kehidupan ini adalah milik Anda, milik papa mama dan papa dan mama gitu ya. Jadi pastikan harus ada kesepakatan mengenai budget. Jangan sampai di awalnya kita bisa tapi di tengah jalan kita tidak mampu melakukan pembayarannya gitu. Kenapa? Karena tadi ingat yang namanya resiko kehidupan itu selalu ada. Jadi pastikan ketika kita mengambil suatu keputusan, kita lihat juga projectionnya apakah kita nanti masih mampu atau enggak gitu ya. Nah kemudian kayak itu ya Mbak ya tadi kan ada jaraknya, kemudian kesepakatan tadi tujuannya anak ini sekolah untuk apa gitu ya, kemudian tadi budgetnya gitu ya, kemudian yang terakhir apalagi nih yang mesti kita lakukan gitu surveinya gitu ya, tanya gitu ya. Dimanapun anak ditempatkan gitu ya, kunci utamanya adalah di rumah. Pola asuh orang tua itu sangat menuntun dimanapun anak itu berada. Kalau pola asuh dalam keluarganya sudah tepat, disekolahkan dimanapun dia, anak itu akan tetap bersinar gitu ya. Yang namanya emas kalau ditaruh dimanapun meski tempat gelap sekalipun dia akan tetap bersinar gitu. Itu Wow. sih Mbak. Wow, berguna banget sih Mbak. Ini pasti orang tua, mama papa nih di luar sana nih yang lagi nonton yang mungkin, oh oke, berarti aku harus kayak gini. Mungkin juga akan ada beberapa stigma yang mungkin aku harus menyekolahkan anakku di tempat yang bagus, tapi karena nggak sesuai budget jadi harus ngutang, jadi bisa ditahan dulu kayak gitu. Ya.